wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Margareta dari kelas 3A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan mulai dari hasil analisis persamaan regresi, uji koefisien determinasi, uji hipotesis secara parsial atau uji T, hingga uji hipotesis secara simultan atau uji F. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini saya menggunakan dua variabel bebas atau variabel X dan satu variabel tak bebas atau variabel Y. Untuk variabel bebasnya atau X1, di sini saya menggunakan frekuensi belajar per minggu, dan untuk variabel bebas yang kedua atau X2 yaitu motivasi belajar, dan variabel yang tak bebasnya atau dependennya yaitu nilai ujian akhir semester. Di sini adalah data yang saya peroleh, yaitu sebanyak 30 sampel. Kemudian data ini dianalisis dalam aplikasi SPSS menggunakan analisis regresi linear, kemudian menghasilkan beberapa output sebagai berikut. Untuk output yang pertama adalah ada variabel enter remover. Untuk output yang kedua adalah ada tabel model summary. Untuk tabel model summary di sini adalah digunakan untuk uji koefisien determinasi nantinya. Kemudian ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini digunakan untuk uji T atau uji hipotesis secara parsial. Kemudian yang terakhir adalah tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini adalah digunakan untuk analisis persamaan regresi dan untuk uji T. Oke, langsung saja ke interpretasi output SPSS-nya. Yang pertama ada persamaan regresi. Nah, di persamaan regresi ini adalah menggunakan tabel koefisien. Untuk persamaannya adalah ini, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, dengan nilai A adalah 3,421. Angka ini diperoleh dari tabel yang paling atas, konstanta 3,421. Untuk B1-nya adalah 0,605. Sini diperoleh dari tabel yang kedua yaitu 605. Kemudian untuk B2-nya adalah 0,15. Di sini diperoleh dari motivasi belajar atau tabel yang paling bawah yaitu 0,155. Untuk nilai konstanta A yang diperoleh adalah sebesar 3,421. Maka di sini dapat diartikan bahwa apabila frekuensi belajar per minggu atau X1-nya dan motivasi belajar atau X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka nilai ujian akhir semester atau Y-nya adalah sebesar 3,421. Kemudian untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif adalah sebesar 0,605, maka artinya apabila frekuensi belajar per minggu atau X1-nya naik 1% saja dan motivasi belajar atau X2 tetap, maka nilai ujian akhir semesternya adalah naik sebesar 0,605. Kemudian untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif juga sebesar 0,155. Maka di sini berarti apabila motivasi belajar X2-nya naik 1% saja dan frekuensi belajar per minggunya X1-nya tetap, maka nilai ujian akhir semesternya akan naik juga senilai 0,155. Oke, yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Pada koefisien determinasi ini menggunakan tabel model summary. Nah, koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa persen pengaruh yang diberikan oleh variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa nilai R-square-nya di sini adalah sebesar 0,945, diperoleh dari tabel yang paling belakang. Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh frekuensi belajar per minggu atau X1 dan motivasi belajar atau X2 terhadap nilai ujian akhir semester atau Y adalah sebesar 94,5%. Nah, di sini dapat diartikan bahwa masih terdapat variabel lain
yang mempengaruhi nilai ujian akhir semester atau Y adalah sebesar 5,5%, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah ada pengujian hipotesis. Nah, pada pengujian hipotesis ini terdapat dua uji, yaitu yang pertama ada uji T atau pengaruh secara parsial dan uji F atau pengaruh secara simultan. Yang pertama ada uji T. Nah, di uji T ini menggunakan tabel koefisien. Nah, di uji T ini berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau secara masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, dapat kita ketahui yang pertama pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh nilai X1 terhadap Y adalah sebesar 0,001. Nilai ini dapat diperoleh dari nilai X1 pada signifikasi di tabel yang paling belakang ini itu lebih kecil daripada 0,05. Ini dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat diartikan terdapat pengaruh X1 yang signifikan secara parsial terhadap Y. Kemudian yang kedua ada X2 terhadap Y. Nah, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,156. Angka ini 0,156 ini diperoleh dari nilai signifikasi di tabel yang paling belakang pada X2 atau motivasi belajar, itu ternyata lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitungnya adalah 1,460 adalah pada tabel T yang paling bawah itu lebih kecil daripada T tabel. Nah, untuk mengetahui nilai T tabelnya kita perlu mengecek di tabel T. Di tabel T-nya yang saya tandai di sini adalah 2,05183. Nah, ternyata nilai T hitung daripada nilai T tabel itu lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari X2 atau variabel kedua terhadap Y secara parsial, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel kedua atau pengaruh X2 terlalu lemah untuk terdeteksi dalam analisis ini. Kemudian yang terakhir adalah ada uji F. Uji F adalah pengaruh secara simultan. Nah, di uji F ini adalah menggunakan tabel ANOVA. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama yang diberikan oleh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, di sini langsung diketahui nilai signifikasi untuk variabel 1 dan variabel 2 atau X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 0,001. Nah, nilai ini dapat dilihat pada tabel ANOVA. Signifikasi di tabel yang paling belakang 0,01 itu ternyata lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitungnya adalah 231,583. Nah, di nilai F hitung ini, angka ini diperoleh dari tabel F, dan itu ternyata lebih besar daripada nilai F tabelnya. Nah, untuk mengetahui nilai F tabel ini kita perlu mengetahui DF-nya dulu. DF yang pertama adalah dari DF regresi, dan DF yang kedua adalah dari DF residual, yaitu 2,27. Nah, kita cek dulu di tabel F. Nah, tabel F di 2,27 adalah sebesar 3,35. 3,35. Oke. Nah, di sini ternyata
nilai F hitungnya adalah lebih besar daripada nilai F tabelnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang dapat diartikan terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Seperti itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.